Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bertemu dalam persekutuan doa di gereja kita di GKT Gloria Cakra Negara ini. Kita bersyukur Tuhan sudah menghantarkan kita memasuki minggu kedua di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan ini. Kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini karena anugerah Tuhan semata. Mari sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita memuji Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Besar Anugerah-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Nah, kita bernyanyi bersama-sama. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Bapa kami datang kepadamu Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang selalu mencurahkan anugerah yang selalu baru dalam hidup kami pribadi pas pribadi. Terima kasih Bapa,
hingga saat malam hari ini Tuhan masih menolong, memberkati kehidupan kami, jemaat Tuhan di GKT Gloria Cakranegara ini. Kami sungguh menyadari ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini karena anugerah Tuhan semata. Dan pada malam hari ini kami umat-Mu datang menghadap tata hadirat Tuhan yang kudus. Kami rindu terus untuk boleh disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami sungguh menyadari hanya melalui firman Tuhan yang hiduplah iman kerohanian kami boleh semakin diteguhkan, boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki, yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat tebusan Tuhan. Dan bukan saja sampai di situ ya Bapa, kami juga semakin tahu bagaimana seharusnya kami bersikap antar sesama kami sebagai umat tebusan Tuhan. Kami boleh semakin saling mengasihi dengan kasih yang tulus, semakin saling menopang satu dengan yang lain, saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Dan kami juga nanti akan bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan, karena kami sungguh menyadari di dalam doalah kekuatan kami sebagai umat tebusan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami serahkan persekutuan doa pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian yang berada di rumah masing-masing, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang melandasi persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita membuka bersama dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan memandu dari sini. Bapak Ibu Saudara sekalian silahkan mengikuti di layar monitor masing-masing. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang selalu rindu ingin membaca, merenungkan, dan berkomitmen melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Membangun Persekutuan yang Saling Menguatkan. Membangun persekutuan yang saling menguatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diciptakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak dapat hidup sendiri. Kita tidak mampu hidup sendiri. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita tidak mampu hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Dan dalam konteks yang baru saja kita baca, dalam ayat 24 sampai ayat 25, di sini mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita adalah satu komunitas yang juga membutuhkan satu dengan yang lain dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita bergereja. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar ada 3 hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk membangun persekutuan kita yang kuat di dalam Tuhan. Poin yang pertama adalah di sini kita diingatkan untuk kita saling memperhatikan, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita yang dulunya adalah orang yang berdosa, sekarang disucikan, dikuduskan. Kita yang dulunya adalah yang tidak layak, sekarang kita dilayakkan seperti yang sudah dicatat dalam ayat ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini berbicara tentang bagaimana karya Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita juga diingatkan, diminta oleh firman Tuhan ini untuk kita menerapkan iman kita itu dalam kehidupan bersosial kita.
secara khusus dalam komunitas kita sebagai orang-orang percaya. Nah, dalam ayat 24 ini dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling memperhatikan itu bagaimana ya? Apakah pas kita ketemu, oh ya saya sudah lihat dia tadi ya sudah cukup sampai situ? Tidak, tentu tidak. Tentu definisinya tidak seperti itu. Artinya kita peduli satu dengan yang lain. Ketika kita melihat saudara kita, ada satu kerinduan dalam hati kita. Bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Kalau kita tahu dia memiliki anak, bagaimana anaknya? Bagaimana kehidupannya? Itu artinya kita peduli. Peduli karena apa? Karena kita mengasihi dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan kita peduli untuk kita melihat hal-hal yang negatif dari dia, atau kita memperhatikan kelemahan-kelemahan dari dia, tapi kita peduli untuk kita rindu juga melakukan sesuatu yang baik untuk dia. Karena di sini ditekankan kembali supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, artinya kita memperhatikan untuk kita mendorong dalam hal kasih, untuk kita bisa saling mengasihi. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih dari Kristus itu sendiri. Dan kita harus juga menerapkan kasih itu kepada saudara-saudara kita seiman secara khusus dan kepada orang lain secara luas. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak gampang untuk menerapkan hal ini. Tapi ini perintah Tuhan bagi saya dan saudara sekalian untuk kita saling memperhatikan dan kita saling mendorong satu dengan yang lain untuk pekerjaan baik. Saudara, pernahkah terbayang dalam pikiran kita ketika firman Tuhan ini diterapkan di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita? Saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Bagaimana keadaan dia? Apa yang bisa saya lakukan untuk dia? Ketika dia sedang bersedih, hal apa yang bisa saya lakukan untuk dia bisa bersemangat kembali, untuk dia sukacita kembali? Kalau hal itu ada dalam hati kita masing-masing, artinya hal itu timbul dari hati kita dan kita terapkan kepada saudara kita. Dan di sini kita saling mendorong artinya kita saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk kita bisa saling memberkati. Kalau kita melakukan itu kepada saudara kita dan dia diberkati dengan tindakan kita, dengan sikap kita, dia juga terpengaruh untuk melakukan itu kepada orang lain juga. Bayangkan kalau ini saling kita melakukan dalam kehidupan berjemaat. Alangkah indahnya kehidupan berjemaat di gereja kita. Dan firman Tuhan mengatakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat dicurahkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang kita pelajari melalui nas pada malam hari ini, di sini dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kewajiban kita selaku orang percaya. Artinya, memang kita ketika kita beribadah ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal. Tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, di samping kanan kiri kita ada juga saudara-saudara kita seiman. Dan kita semua ini adalah orang-orang yang sudah dipersatukan karena Kristus. Dan kita juga memiliki tanggung jawab antar sesama saudara seiman kita. Artinya seperti ini. Di dalam beribadah kita memiliki dua sisi relasi. Artinya yang pertama berbicara tentang relasi vertikal, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana iman kita dibentuk, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja bukan berisi orang-orang yang tidak melakukan dosa sama sekali. Artinya dalam kehidupan berjemaat mungkin kita ada menemukan saudara-saudara kita yang lemah dalam tanda kutip. Mungkin kita ada melihat saudara-saudara kita yang mungkin jatuh dalam dosa. Di sini kita dituntut tanggung jawab untuk kita saling peduli akan kehidupan mereka. Artinya kita tidak membiarkan kalau kita melihat saudara kita yang sudah mulai undur, yang sudah mulai menjauhkan diri. Memang ketika ada orang yang mulai menarik diri dari beribadah, ada 1001 alasan. Mungkin dikatakan, ya saya ingin menenangkan diri dengan saya
menjauhkan diri dari ibadah, saya lebih tenang, saya lebih bisa mengoreksi diri dan lain sebagainya, alasan yang diberikan. Tetapi ketahuilah bahwa ketika kita menjauhkan diri dari ibadah, dari persekutuan-persekutuan yang ada, ini akan membuka jalan lebar bagi kita untuk masuk dalam dosa, untuk jatuh dalam dosa. Kita berdoa, sesama saudara seiman, kita memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian, untuk ikut andil membawa kembali saudara-saudara kita yang mulai undur untuk kembali ke dalam ibadah itu sendiri. Karena di dalam ibadahlah kita bisa saling membangun satu dengan yang lain, dan di dalam ibadahlah kita bisa saling menasihati, saling memberkati, saling peduli satu dengan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara sekalian, sampai sejauh ini, sejauh mana kita peduli akan saudara-saudara kita seiman? Kalau kita melihat ada saudara kita yang hidup dalam dosa, bagaimana sikap kita terhadap dia? Apakah kita menceritakan tentang dosanya? Ataukah kita berdoa untuk dia? Ataukah kita punya satu kerinduan untuk kita mau membawa dia kembali, menasihati dia untuk dia kembali ke jalan Tuhan? Tindakan mana yang kita lakukan selama ini? Ini menjadi pertanyaan yang kita jawab dalam hati kita. Dan malam hari ini melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita untuk kita sebagai saudara-saudara seiman, kita diberikan tanggung jawab untuk kita saling peduli terhadap saudara-saudara kita seiman. Kalau ada orang undur dari peribadahan, kita harus membawa dia kembali ke jalan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang pada masa-masa sekarang ini sudah hampir 6 bulan lamanya selama pandemi virus corona ini, kita tidak bertemu secara fisik. Dalam ibadah kita tidak bertemu secara fisik. Tetapi ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak saling peduli satu dengan yang lain. Ada banyak hal di zaman canggih pada saat ini yang bisa kita lakukan, menanyakan mereka, menanyakan situasi mereka, atau mungkin ketika kita pas kebetulan ketemu, kebetulan lagi ada kegiatan ke gereja, atau pas ketemu di tempat lain, bagaimana sikap hati kita ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan juga terus mengingatkan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, dikatakan saling menasihati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang 25, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, memang bukan rahasia umum lagi ya, kalau sekarang ini lebih individual, artinya orang-orang lebih suka melakukan segala sesuatu sendiri. Artinya ya sudah, hidupku, jangan terlalu ikut campur dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap kembali kepada firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk saling peduli satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain, saling menasihati satu dengan yang lain. Kalau ditanya kepada kita, lebih gampang mana, memuji atau menasihati? Ya tentu lebih gampang memuji ya, karena pada umumnya orang-orang senang kalau dipuji. Kalau dibilang, wah kamu semakin hari semakin cantik ya, semakin ganteng ya, semakin kelihatan sehat ya, wah kamu semakin hari semakin langsing ya. Kalau dipuji seperti itu tentu kita senang. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita ada melihat sesuatu yang kurang pas dan sekarang kita ingin memberikan masukan, menasihati supaya baik, supaya benar, ini tentu tidak gampang. Kalau kita melakukan kepada orang-orang terdekat kita, kepada anggota keluarga atau kepada teman dekat kita, tentu lebih bisa diterima karena kita lebih dekat, karena anggota keluarga. Tapi kalau kita misalnya memberikan masukan, apalagi mengkritik untuk kebaikan orang lain, bisa jadi disalah mengerti, bisa jadi maksud baik kita disalah mengerti, dan karena itu yang membuat kita maju mundur untuk melakukan. Artinya kasih tahu nggak ya,
udahlah, daripada nanti disalah mengerti dan sebagainya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap melakukan menjadi bagian kita, saling menasihati satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya persekutuan kita ini, hubungan kita satu dengan yang lain itu bisa terjalin dengan baik, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita kembali kepada dasar bahwa kita ini dipersatukan oleh karena kasih Kristus. Oleh karena itu kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena dasar persatuan kita itu yaitu Yesus Kristus sendiri. Ini yang mendasari, sehingga kalau ada sesuatu yang membuat kita ragu untuk melakukan, kita kembali kepada dasar ini. Kita melihat, oh Tuhan saja sudah mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Saya juga harus mengerjakan bagian saya, dan saya wujudkan kepada saudara-saudara saya seiman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalau kita mengatakan kita adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan, kita adalah seorang yang sangat mencintai firman Tuhan, kita adalah seorang yang sangat rajin bersaat teduh, kita seorang yang tekun berdoa. Tetapi kalau hubungan horizontal kita tidak berdampak, hubungan horizontal kita tidak baik, ini berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, dalam iman kita. Karena ketika seseorang itu memiliki hubungan yang baik secara vertikal, pasti hubungan horizontalnya juga akan berdampak luar biasa, akan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak ada satupun yang sempurna. Kita harus terus belajar. Tetapi percayalah, ketika masing-masing kita, dari hati kita yang paling dalam, kita selalu rindu untuk memberi diri, ini saya Tuhan. Begitu banyak kelemahan, Tuhan ubahkan saya, Tuhan pakai saya, Tuhan saya mau selalu bertumbuh dalam iman saya kepada Tuhan, dan saya selalu mau Tuhan koreksi, Tuhan perbaharui, untuk Tuhan pakai saya menjadi berkat bagi keluarga, bagi saudara-saudara saya seiman. Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan menolong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Bukan seseorang yang sempurna, tetapi kerinduan untuk selalu sempurna. Itu yang Tuhan rindukan kita miliki sebagai umat tebusan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita. Marilah kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, untuk kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan juga kita melihat kalau ada saudara-saudara kita yang undur dari ibadah, atau mereka sudah mulai suam-suam kuku, atau mereka sudah mulai menjauhkan diri dari persekutuan, kita sebagai sesama umat tebusan Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk kita membawa mereka kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan marilah kita terus saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Atau mungkin terkadang disalah mengerti, jangan membuat kita undur, karena sesuatu yang baik akan muncul tepat pada waktunya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan kita kembali pada malam hari ini. Biarlah Tuhan terus memeteraikan firman dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Karena melalui firman, iman kerohanian kita semakin bertumbuh, dan kehidupan kita semakin berdampak dimanapun kita berada. Kita juga berdoa untuk kehidupan kita secara pribadi, untuk keluarga, untuk usaha, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pada masa ini. Biarlah kita syukuri semua itu, dan kita mengerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk kebutuhan gereja kita akan seorang gembala sidang. Gereja kita membutuhkan seorang gembala sidang untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini secara kerohanian. Kita berdoa, biarlah Tuhan yang mempersiapkan, dan Tuhan mengutus sesuai dengan anugerah waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami melihat kembali karya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan mengingatkan siapakah kami di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan.
kumpulan orang-orang percaya yang Tuhan persatukan di tengah-tengah gereja, secara khusus di tengah-tengah GKT Gloria Cakra Negara ini. Kami bersyukur Tuhan persatukan kami di tempat ini untuk kami bisa menerapkan firman Tuhan. Kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendorong dalam perbuatan kasih antara kami sesama umat tebusan Tuhan, dan kami juga saling memperhatikan, saling menasihati satu dengan yang lain, dan kami peduli akan kehidupan kerohanian saudara-saudara kami. Tuhan tolong kami agar kami ikut andil untuk menciptakan satu persekutuan yang kokoh, yang kuat di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Ampuni kami Bapa apabila sampai saat ini kami belum mampu menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami sungguh percaya ketika kami memiliki kerinduan untuk selalu maju, untuk selalu bertumbuh, maka Tuhan akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk melakukannya. Kami juga berdoa untuk seorang gembala sidang yang kami butuhkan untuk menggembalakan umat Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memutus, Tuhan yang mempersiapkan, sehingga kami boleh mendapatkan seorang gembala sidang yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk seluruh majelis Tuhan yang Tuhan berikan kepercayaan melayani di tempat ini. Kita berdoa biarlah Tuhan terus yang menolong, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kita juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan melayani di tempat ini. Kita juga berdoa untuk seluruh pengurus komisi, baik komisi sekolah minggu, komisi remaja, pemuda, komisi wanita, dan seluruh dan komisi musik, komisi ibadah, dan seluruh satuan kerja yang ada. Biarlah Tuhan juga terus yang memberkati komisi-komisi ini. Tuhan yang menolong, memberikan kesatuan hati, memberikan kerendahan hati untuk juga boleh saling membangun satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain, bergandengan tangan, melayani, memajukan pelayanan di gereja Tuhan melalui bagian kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami juga bersatu hati berdoa untuk seluruh majelis kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong, memberkati majelis kami sampai saat ini, dan kami juga terus menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan juga terus yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan. Berkati seluruh usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan berikan kesempatan istimewa, kepercayaan untuk boleh melayani di gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun. Tanpa pertolongan dari Tuhan kami ini bukanlah siapa-siapa ya Bapak. Kami mohon terus anugerah hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk kami mengerjakan bagian kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapak untuk seluruh komisi, baik komisi sekolah minggu yang dengan setia selalu melakukan ibadah-ibadah online untuk menabur firman bagi anak-anak kami. Kami berdoa biarlah Tuhan terus yang memberkati semua guru-guru sekolah minggu, berdekati semua ibadah-ibadah online yang mereka laksanakan setiap minggunya. Tuhan berikan hikmat, berikan inspirasi yang berasal daripada Tuhan, berikan terus hati yang murni untuk melayani Tuhan melalui pelayanan sekolah minggu ini. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak kami, biarlah Tuhan juga yang memberikan mereka, menumbuhkan kesadaran sehingga mereka juga di masa kecil mereka boleh memiliki kerinduan untuk mengikuti ibadah-ibadah online yang diadakan oleh guru-guru sekolah minggu di gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk komisi remaja, komisi pemuda. Tuhan juga memberkati komisi ini, berkati seluruh anak-anak remaja pemuda kami ya Bapak, dalam mereka mengikuti ibadah online, dalam mereka dalam sekolah mereka. Tuhan juga terus yang menolong, memberkati. Kami juga menyerahkan ya Bapak untuk komisi wanita, komisi musik, komisi ibadah, seluruh satuan kerja. Tuhan memberkati kami semua. Kami boleh saling menolong satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain untuk kami boleh bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini melalui bagian kami masing-masing. Kami berdoa ya Bapak secara khusus untuk seluruh segala sesuatu yang kami kerjakan secara khusus di masa-masa sekarang ini ya Bapak. Kami terus mohon biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, sehingga media-media online yang kami kerjakan ini boleh sungguh-sungguh memberkati seluruh jemaat Tuhan atau siapapun yang menonton melalui aplikasi ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selanjutnya, yang keempat, mari kita berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen. Secara khusus kita berdoa untuk SKA Ampenan.
Kita berdoa untuk seluruh pengurus BPP, berdoa untuk semua para guru, berdoa untuk seluruh anak didik, dan juga kita berdoa untuk beberapa ada sekolah Kristen lainnya yang ada di Pulau Lombok ini. Tuhan juga memakai wadah ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk boleh memenangkan jiwa, membawa jiwa baru kepada Tuhan. Dan juga kita berdoa secara khusus dalam masa-masa sulit sekarang ini, media pembelajaran harus dilakukan dengan online. Kita berdoa biarlah Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatunya, biaya operasional atau ada hal-hal yang harus ditambah bagi anak-anak yang mengikuti pelajaran online, biarlah Tuhan juga yang mencukupkan segala sesuatunya. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kami juga berdoa untuk seluruh sekolah-sekolah yang ada di Pulau Lombok ini ya Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen dan untuk berdoa untuk SKA Ampenan. Kami menyerahkan sekolah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sungguh mohon anugerah, belas kasihan, pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati BPP yang mengelola sekolah ini. Tuhan memberkati seluruh para guru dalam mempersiapkan materi-materi pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Berikan mereka hikmat, berikan mereka inspirasi yang berasal daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh biaya-biaya operasional yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan juga mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk seluruh anak didik yang ada di SKA ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memakai wadah ini, memakai SKA ini untuk boleh menjadi pemberita Injil Kristus, membawa jiwa baru kepada Tuhan. Karena kami sungguh percaya bahwa sekolah ini ada atas anugerah Tuhan dan ada maksud mulia untuk bagi masyarakat Lombok ini secara khusus melalui kehadiran sekolah Kristen Alitia ini. Kami juga berdoa untuk beberapa sekolah Kristen yang ada di Pulau Lombok ini. Biarlah Tuhan juga terus yang campur tangan, Tuhan terus yang memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan untuk seluruh anak-anak kami yang pada saat ini sedang berada di luar kota atau bahkan di luar negeri oleh karena pendidikan atau karena pekerjaan. Kami berdoa secara fisik kami tidak bertemu ya Bapak, namun kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup memelihara mereka apapun situasi keberadaan mereka pada saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan terus yang memberkati mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dan secara khusus Tuhan tutup bungkus dari bahaya virus corona yang sedang merebak pada saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati dimanapun anak-anak kami berada pada saat ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selanjutnya yang kelima, mari kita berdoa untuk kesatuan hati jemaat kita, secara khusus jemaat Tuhan di GKT Gloria Cakra Negara ini. Biarlah keterbatasan kita tidak bisa bertemu secara ibadah, tidak bisa bertemu secara fisik dalam ibadah, tapi tidak membatasi kerinduan kita untuk tetap mencari Tuhan, kesetiaan kita untuk tetap bertumbuh di dalam iman kita dalam Tuhan. Kita bisa mengikuti ibadah-ibadah online, dan secara khusus kita bersyukur gereja kita sudah memberikan pelayanan melalui ibadah online setiap minggunya dan melalui ibadah persekutuan keluarga setiap Selasa, persekutuan doa setiap Selasa, dan persekutuan dan ibadah keluarga setiap minggu kedua setiap bulan. Biarlah wadah-wadah yang disediakan oleh gereja kita ini kita ikuti dengan setia, dan kita bisa bertumbuh bersama melaluinya. Dan melalui saat teduh, melalui banyak hal yang bisa kita lakukan supaya iman kita tetap bertumbuh. Dan kita juga berdoa biarlah melalui situasi saat ini, selama pandemi COVID-19 ini, seluruh jemaat Tuhan boleh tetap sehat, tetap sukacita, semangat melakukan pekerjaan hari lepas hari, dan kita boleh terus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kita di dalam Tuhan. Untuk dua pokok doa ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, saat ini juga Tuhan kami bersatu hati berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Berbagai situasi kehidupan yang kami alami pada saat ini ya Bapa, namun kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang peduli akan kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami apapun situasi kehidupan kami, bagaimanapun kami saat ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan peduli akan kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berada dalam tekanan kehidupan
Mungkin mereka berada dalam tekanan perekonomian. Bapa, kami berdoa, Engkau Allah sumber segala berkat yang sanggup memberkati kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kami umat tebusan Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang memberikan hikmat dalam melaksanakan semua usaha pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan bagi jemaat Tuhan masing-masing. Biarlah itu boleh kami kembangkan dengan anugerah, dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Mungkin saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang berada dalam hubungan yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik. Kami berdoa, biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan yang mencairkan segala suasana. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berada dalam kesulitan pendidikan atau biaya-biaya pendidikan atau apapun itu ya Bapak, sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga yang melawat, Tuhan yang memberkati kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh. Mungkin kami tidak bisa menyembuhkan namanya satu persatu, tapi Tuhan melihat mereka ya Bapak. Kami berdoa, biarlah Tuhan melawat mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka sukacita dalam menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka sesuai dengan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga membawa semua orang tua kami yang berada dalam usia indah pada saat ini, biarlah Tuhan juga tetap melawat mereka, memberikan mereka sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Yang terakhir, mari kita menyerahkan untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kita yang bekerja keras sampai saat ini. Biarlah Tuhan terus menganugerahkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan mereka kesatuan untuk bisa bersama-sama bersatu mengerjakan bagian mereka untuk bisa mengatasi pandemi virus corona yang sedang berlangsung pada saat ini. Kita juga berdoa untuk keadaan bangsa negara kita secara khusus menjelang hari kemerdekaan. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga berbagai keberagaman yang ada di tengah-tengah bangsa negara kita ini membuat kita semakin bersatu. Kita bersama-sama menjaga keutuhan NKRI ini. Kita juga berdoa untuk dampak ekonomi karena pandemi virus corona ini. Biarlah Tuhan terus yang bekerja melalui pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku ekonomi, sehingga bisa mengembangkan perekonomian di tengah-tengah situasi sulit pada saat ini. Dan juga kita menyerahkan untuk segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh para ahli-ahli virus untuk menemukan vaksin. Biarlah Tuhan juga yang bekerja, Tuhan yang menolong sehingga vaksin virus corona ini boleh segera ditemukan, vaksin yang pas sehingga bisa digunakan secara luas. Untuk pokok doa ini mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, saat ini juga kami bersatu hati membawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, secara khusus berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh menteri-menteri yang membantu. Kami berdoa biarlah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka. Segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan berkati, Tuhan tolong berikan mereka kesatuan hati untuk bisa bersatu, untuk bisa bergandengan tangan untuk melakukan tugas mereka masing-masing, secara khusus dalam mengatasi pandemi virus corona pada saat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh para dokter, untuk seluruh tenaga medis. Biarlah Tuhan juga terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka senantiasa sukacita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani pasien-pasien yang sudah terkena virus corona ini ya Bapak. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh melayani, mengerjakan bagian mereka dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk seluruh pasien yang sudah terkena virus corona ini. Mungkin mereka sedang berada di ruang isolasi atau sedang isolasi mandiri. Kami berdoa, berikan mereka sukacita, berikan mereka optimis untuk mereka bisa tetap semangat bahwa mereka akan mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk ahli-ahli yang sekarang sedang melakukan uji klinis yang sedang memasuki tahap ketiga. Kami berdoa biarlah Tuhan juga bekerja melalui proses yang sudah dilaksanakan sehingga vaksin virus corona ini boleh segera ditemukan dan boleh digunakan secara luas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini pokok-pokok doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang agung. Amin. Persekutuan
persekutuan doa pada malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.